Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nur Aliza dengan NIM belakang 038 dari kelas 2B, Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kardiovaskular pembuluh darah, tugas dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Pradipta Kurniasih, SKM, MGZ. Kardiovaskular. Kardiovaskular sendiri adalah istilah yang sering didengar terkait kesehatan jantung dan pembuluh darah. Di dalam dunia medis, sistem kardiovaskular merupakan sistem yang bertanggung jawab dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung dan pembuluh darah dari sistem kardiovaskular sendiri yaitu: 1. Jantung sebagai organ utama dalam sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kedua, pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, baik organ maupun jaringan. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran-saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan pembuluh darah kapiler. Jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Darah yang mengalir melalui arteri biasanya kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang membawa darah deoksigenisasi ke paru-paru. Dinding arteri biasanya tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi dari darah yang dipompa oleh jantung. Yang kedua ada vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Di dalam vena, darah dalam vena biasanya kaya akan karbon dioksida, kecuali pembuluh darah vena pulmonalis yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Dinding vena itu memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan pembuluh darah arteri dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Dindingnya sangat tipis yang memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan limbah antar darah dan jaringan tubuh. Pembuluh darah kapiler memiliki diameter yang sangat kecil, sehingga sel darah merah harus melewati satu persatu. Fungsi dari pembuluh darah yang pertama, 1. Transportasi oksigen dan nutrisi. Kedua, pengangkutan karbon dioksida dan limbah. 3. Pengaturan suhu tubuh. 4. Pengaturan tekanan darah. 5. Pertukaran zat. 6. Peran dalam sistem imun. 7. Transportasi hormon. Sirkulasi pembuluh darah. Sirkulasi pembuluh darah dalam tubuh manusia terdiri dari 2 sirkulasi utama, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Pertama, sirkulasi pembuluh darah sistemik merupakan proses di mana darah yang kaya oksigen dipompa dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kedua, sirkulasi pembuluh darah pulmonal merupakan proses di mana darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari jantung ke paru-paru untuk mengendapkan oksigen. Penyakit yang dapat terjadi pada pembuluh darah. 1. Penyakit jantung koroner atau PJK yang disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung akibat penumpukan plak kolesterol. Yang kedua adalah penyakit stroke, terjadi ketika aliran darah ke otak terputus yang dapat disebabkan oleh bekuan darah. Yang ketiga ada penyakit aritmia, yaitu gangguan pada ritme detak jantung yang bisa terlalu cepat dan terlalu lambat atau tidak teratur. Yang keempat ada gagal jantung.
yaitu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang kelima ada penyakit arteri perifer. Yang keenam ada penyakit trombosit vena dalam atau DVT, yaitu pembekuan darah yang terjadi di vena dalam, biasanya pada kaki. Pencegahan penyakit kardiovaskular: 1. Dengan diet sehat. 2. Olahraga teratur. 3. Berhenti merokok. 4. Kontrol berat badan. 5. Manajemen stres. 6. Pemeriksaan kesehatan rutin. 7. Kontrol penyakit penyerta. 8. Hindari konsumsi alkohol berlebihan. Sekian penjelasan materi mengenai kardiovaskular pembuluh darah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.